Dia malu ya. Ambil cuti juga ada telepon. Iya, lakukan dulu. T ini sejak 2014. T ini mantan pegawai, dulu bekerja di PT Telkom selama 16 tahun. Ya, kenapa dia bisa mengetahui modul BTS ini kegunaannya dan kenapa dianggap empuk sama sekali, sangat berharga? Karena dia mantan pegawai PT Telkom 16 tahun. Ya, betul. Bekerja. Keluar dari PT Telkom, dia sempat jadi vendor ya di PT Telkom tersebut, sehingga dia banyak mengetahui selak-beluk bagaimana barang ini kegunaannya apa, harganya berapa, kemudian harus dilempar kemana setelah dia menadah ya? Nah, inilah T. Tindak pidana yang dilakukan hari ini adalah T ini memerintahkan, ya, dia punya kaki tangan. Ada 7 tersangka yang sudah kita amankan. Sekarang ini ada 7 tersangka yang kita amankan dan 6 tersangka dan 3 menjadi masih di DPO. Ya, TKP-nya di Cilincing. Ini mulai dari bulan Juni 2020 sampai Juli 2020. Selama kurun waktu 1 bulan ada 46 unit, ya, 46 unit modul BTS yang berhasil dicuri dan diterima ditadah oleh TNI. Ya, ada 46 unit. 46 unit itu kalau dihargai dengan rupiah, 1 unit ini harganya sekitar 65 juta. 65 juta. Ya, 65 juta ya. Total semua dari total 46 ini ada sekitar 700 kerugian, 700 juta lebih kerugian yang dialami oleh BTS ini. Ya. 700. Dilempar kemana? Saya ambil dari mundur saja. Barang ini setelah ini akan dikirim ke luar negeri. Di packing lagi yang rapi, sudah ada siap orang menerima di luar negeri. Barang ini. Ya, barang ini bekas tapi sangat dibutuhkan, ya, masih berfungsi. Barang ini dia bekerja sudah mulai dari tahun 2014. Ini kita baru hitung 1 bulan, ya. Si T menerima daripada pemetik yang mencuri ini itu seharga 800 sampai 1 juta, 800.000 sampai 1 juta. Kemudian T menjual ke luar negeri, keluar ini dia jual dari 2,5 atau $200 sampai $300 US. Ya,
$200 atau 2,5 juta sampai dengan 3 juta lebih dia jual. Jadi 200 sampai 300 juta dolar US yang dia jual per satu unit. Cara kerja mereka ini mulai dari T, kemudian ada 5 tersangka lain yang punya perannya masing-masing. Yang pertama KP ini sebagai pengepulnya bersama dengan JS. Jadi dia sampaikan kepada K sama J ini bahwa saya butuh modul, ya. Kemudian K sama J inilah yang kemudian mencari orang, ya. Di bawahnya lagi ada namanya BS, inilah sebagai calo untuk pencari modul. Kemudian ada W juga sama, kerjanya sebagai calo atau pencari modul. Kemudian punya kaki tangan lagi di bawah ada namanya AS, ini yang melakukan pengecekan barang. Terakhir ada 3 sekarang yang menjadi DPO kita, dia spesialis lah pencari modul. Modul di mana saja? Ya, jadi pertanyaan, modul di mana saja? Modul yang ada di Jabodetabek. Teman-teman lihat BTS. BTS itulah yang kemudian diambil modulnya. Jabodetabek, kemudian daerah Banten dari 40 mil. Ini area kerjanya. Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera dia bekerja. Sejak tahun 2014 khusus untuk kelompok ini. Karena ini masih banyak kelompok-kelompok lain. Setiap BTS memang ada yang namanya apa? Alarm. Ya, alarm ini. Ini yang kemudian dari pemilik BTS, dalam hal ini providernya, yang mengecek setiap off alarmnya, berarti ada upaya paksa yang dilakukan para pelaku-pelaku ini, sehingga mereka mengecek ke sana, tapi dengan kecepatan yang lebih cepat mereka bekerja, sehingga modul di masing-masing BTS ini hilang. Itulah yang dilaporkan kemudian ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan, berhasil kita mengamankan 6 tersangka, 6 pelaku, dan 3 masih DPO. Ya, kita masih terus mengejar para pelaku-pelaku yang lain. Nanti setelah ini teman-teman silakan kami kasih kesempatan, karena ini gudang dari T ini ada di daerah Cilincing. Di sana lengkap semua, gudang itu masih penuh dengan peralatan-peralatan yang memang hasil pengadaan yang dilakukan oleh tersangka. Ya, kami mengharapkan teman, ini adalah jantung daripada BTS. Ya, jantungnya dari BTS. Kalau ini hilang, berarti BTS ini sama dengan mati, tidak ada gunanya, karena ini adalah penguat sinyal. Ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.